Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hasek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang operator aritmatika ya. Operator yang sama persis dengan hitung-hitungan matematika kayak penjumlahan dan pengurangan gitu. Nah, sekarang kita akan memasuki ke topik operator increment dan operator decrement. Nah, dua itu ya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita tulis terlebih dahulu include iostream-nya. Ya, seperti ini. Lalu using names, aduh, typo, oke. Nah, kita bikin integer main return no. Oke, nah jadi apa itu operator increment? Nah, operator increment itu penjumlahan, ya kan? Sedangkan operator decrement itu adalah pengurangan. Nah, terus apa bedanya dong dengan operator aritmatika kemarin? Operator aritmatika kemarin kan ngebahas tentang pengurangan juga ya, pengurangan, penjumlahan ya kan, cuma lebih luas ya kan, ada perkalian juga ya kan. Nah, gitu-gitu ya kan. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah seperti ini. Kita deklarasikan dulu suatu variabel di sini ya. Nah, operator increment itu seperti ini. Nah, A plus plus seperti ini ya. Artinya apa? Artinya A ini itu dijumlahkan dengan angka berapa? Dijumlahkan dengan angka 1 ya. Nah, gitu. Jadi ini namanya operator increment. Jadi kayak nggak ada angka kan di sini tuh. Kalian coba deh perhatiin, ada angka nggak? Nggak ada ya kan? Nggak ada angka di sini. Yang ada cuma plusnya 2 kali nih di sini ya kan? Nah, ini namanya operator increment. Nah, beda kan dengan operator aritmatika kemarin kan mesti gini kan ya. A plus 2 misalnya ya kan. Tapi kalau ini enggak ya kan. Ini A plus plus saja ya kan. Nah, gitu. Ya kan? Jadi kayak nambah satu ya kan. Nah, setiap kali kita nulis ini itu A-nya tuh tambah satu ya kan. Nah, gitu, bukan tambah 2 tambah 3 atau acak ya kan, bukan ya, tapi tambah satu ya, catat ya. Nah, seperti ini tuh tambah satu ya kan. Nah, ini dinamakan operator increment. Nah, ternyata operator increment dan decrement itu terbagi jadi dua nih ya kan. Nah, yang pertama ya kan, eh, jenis yang pertama itu seperti ini ya. Nah, jenis yang pertama itu seperti ini ya kan tuh. Terus jenis yang kedua itu seperti apa? Jenis yang kedua itu dibalik ya kan. Artinya plus plus dulu baru A ya kan. Nah, apa bedanya? Nah, untuk melihat perbedaannya kita mesti bikin cout dulu di sini ya. Kita ingin melihat perbedaan antara kedua jenis ini ya. Cout A. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, di sini tampak jelas kalau uh, angka angka dari A ya, nilai dari A itu adalah 1 ya. Nah, terus gimana dengan atau mungkin kita inisialisasikan dulu deh dengan angka 0 deh. Nah, untuk men-tracking uh, hasilnya ya. Nah, sama ya, 1 ya kan. Nah, terus gimana dengan ini ya, dengan jenis yang pertama tadi ya kan. Nah, A plus plus seperti ini ya kan. Kita lihat. Oh iya, maaf ya. Salah, bukan bukan kayak gini ya. Untuk melihat perbedaannya bukan seperti ini, salah caranya ya. Tapi di cout-nya ya. Di cout-nya kita tulis A plus plus dulu deh. Ya, jenis yang pertama kita coba. Nah, beda kan? Nah, coba kalau misalnya kita pakai uh, ini plus plus A ya. Nah, gimana hasilnya? Nah, satu beda kan ya? Beda ya. Nah, jadi ya kan kira-kira bisa nangkap gak nih kalian apa sih bedanya antara ini
sama ini. Nah, kira-kira apa bedanya? Nah, buat kalian yang mengira kalau bedanya tuh kayak gini ya kan, bedanya tuh kalau di si out ya, plus ini nih menandakan kalau si A-nya ini itu ditambah satu dulu baru di output ya kan, dicetak ya kan. Nah, sedangkan kalau A plus seperti ini itu A-nya dicetak dulu baru di plus-plusin ya kan. Maka jawaban kalian benar ya. Nah, jadi bedanya tuh gini ya kan. Bedanya tuh kalau sesuai urutan ya, dari paling kiri ya kan sampai ke kanan ya kan. Tuh lihat. Kalau A-nya yang duluan ya kan, A-nya duluan ya kan, berarti ya kan A-nya yang di out dulu ya kan, baru ditambah-tambahin ya kan, diinkremenkan ya, ditambah satu ya kan. Sedangkan kalau plus-plusnya dulu baru A-nya, nah berarti ya kan diinkremenkan dulu A-nya baru dicetak ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi bedanya ya kan, bedanya tuh cuma di si out ya. Tapi kalau misalnya kita nulis tadi ya kan, kayak A++ ya kan di sini ya kan. Nah, A++ di sini ya kan misalnya itu sama aja ya kan. Kalau kita si out A ya kan di sini tuh sama aja ya kan, sama-sama hasilnya tuh satu ya kan. Entah itu pakai jenis yang pertama ya kan kayak gini ya kan, atau pakai jenis yang kedua ya kan kayak gini ya misalnya ya kan. Nah, itu sama aja ya kan, hasilnya tetap satu. Jadi ini cuma berlaku di si out ya, saat kita tuh ingin mencetak keluaran ya, mencetak keluaran dari suatu variabel ya kan, baru ya kan kelihatan tuh bedanya ya kan. Bedanya antara apa namanya, increment yang jenis satu dengan jenis yang kedua ya, seperti ini ya. Nah, itu baru kelihatan di si out ya kan. Artinya ya kan, selain konteks si out ya kan, itu kalian suka-suka aja nih ya kan, mau pakai yang jenis yang kayak gini kah atau pakai jenis yang kayak gini ya. Nah, itu suka-suka kalian aja ya. Nah, karena ya ujung-ujungnya sama aja gitu loh, sama-sama satu ya kan. Kayak contohnya yang aku alami barusan ya kan. Nah, oke. Nah, terus kurang lebih seperti itu ya untuk increment. Nah, gimana dengan decrement? Nah, decrement ini ya seperti yang udah aku katakan di awal tadi ya. Decrement itu pengurangan ya. Nah, jadi kebalikan dari penjumlahan ya kan. Nah, seperti apa decrement itu? Decrement itu ya seperti ini. Kita tulis ya kan. Nah, kayak gini ya kan. Nah, ini namanya decrement ya kan. Nah, pengurangan ya kan, artinya apa? Artinya si A ini itu dikurang satu, sama ya dengan A plus plus tadi ya. A min min seperti ini itu dikurang satu artinya ya. Nah, nggak ada angka ya kan, tuh lihat nggak ada angka sama sekali ya kan, cuma ada A ya kan, kurang kurang min 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 gitu-gitu ya kan. Nah, kurang lebih apa ya, sama gitu loh dengan plus plus tadi ya kan, dengan increment tadi, cuma nih bedanya nih pengurangan ya. Nah, dan juga ya kan, kita juga bisa ya kan seperti increment tadi ya kan, bikin gayanya seperti ini ya kan. Nah, kita bikin jenis yang kedua ya kan, jenis yang berbeda ya kan. Jadi ada dua jenis ya, entah itu increment atau decrement, itu ada dua jenis ya kan, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini ya kan. Nah, bedanya ya kan, bedanya ya kalian pasti udah pada nangkep gitu loh ya kan, bedanya ya kan, kedua jenis ini nih apa gitu loh ya kan. Nah, perbedaannya itu lagi dan lagi itu cuma terlihat saat kita tuh mencetak ya, saat kita tuh menambahkan operatornya itu sebagai ekspresi dalam cetakan ya kan, cetakan si out ya. Nah, tapi kalau di sini ya kan itu nggak ngaruh ya kan, kita mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini ya kan. Nah, itu tuh nggak ngaruh ya kan, karena ini di luar eksekusi dari si out ya kan. Nah, jadi sama aja ya kan, ujung-ujungnya pasti dikurang satu. Nah, oke, mungkin kita bakalan coba lihat ya kan, seperti apa hasilnya ya kan, untuk decrement ini kita lihat. Nah, min satu ya kan, dikurang satu ya kan. Nah, terus ya kan kita pengen lihat nih ya kan, gimana kalau misalnya
decrementnya kita taruh di sini ya. Nah, jadi di sini kita cetak A dulu, baru kita kurangin 1 ya. Kita lihat. Oke, 0 ya ternyata ya. Nah, jadi kurang lebih sama aja ya antara increment dan decrement itu kurang lebih sama aja gitu loh ya kan. Nah, terus ya kan mungkin ada yang nanya nih, fungsinya apa gitu loh ya kan. Fungsi dari increment dan decrement ini nih fungsinya nih apa gitu loh ya kan. Kayak oh cuma ditambah 1 doang gitu loh ya kan, nggak ditambah berapa gitu ya kan, nggak sesuai keinginan gitu loh ya kan. Nah, ini fungsinya ya kan, kegunaan dari operator increment dan decrement ini itu saat kita tuh looping, bikin sebuah perulangan ya. Saat kita tuh bikin sebuah loop ya kan, terutama loop yang for itu ya kan, loop yang for ya kan, terutama itu kepake banget ya kan. Karena kenapa? Karena ini karena operator decrement dan increment ini kan penjumlahan dan pengurangannya itu kan satu-satu terus kan ya. Nah, jadi kayak apa ya, satu langkah satu langkah satu langkah terus ya kan. Nah, makanya itu kepake ya kan saat kita tuh bikin sebuah loop ya kan, karena loopnya ngelangkah satu-satu terus gitu loh ya kan. Jadi biar akurat ya kan, kita pengen 10 langkah misalnya ya kan. Nah, maka si loopnya ini harus melangkah satu sebanyak 10 kali ya kan. Nah, itu dibantu banget gitu loh ya kan, dibantu banget sama ini ya kan, operator increment dan decrement gitu loh ya kan. Nah, jadi fungsinya tuh nangkap ya, fungsinya buat perulangan biasanya ya. Biasanya kalau bikin perulangan pasti gini ya kan, pakai increment atau enggak decrement. Kalau langkahnya tuh mundur kalau decrement itu ya. Nah, kalau langkahnya maju tuh increment ya biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, segitu saja pembahasan kita terkait increment dan juga decrement. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan seperti biasa, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!